Halo, selamat pagi guys. Kembali lagi bersama Benix. Kita sekarang udah di sesi Ask Me Anything atau AMA yang ke-9. So, thank you buat teman-teman yang udah kasih pertanyaan. Pertanyaannya bagus-bagus. Nah, sebelum kita bahas soal pertanyaan kamu, jangan lupa ya kamu klik like, subscribe, and klik tombol bellnya yang ada di bawah sini. Yuk, kita segera bahas pertanyaan yang pertama. Pertama dari Lucas Was. Om Ben mau tanya, apa pengaruhnya RUU anti monopoli di Amerika terhadap perusahaan raksasa teknologi yang sering akuisisi perusahaan kecil? Ya, jadi kalau ditanya yang di Amerika itu sama juga kejadian dengan yang di China. Jadi ini undang-undang antitrust supaya tidak terjadi monopoli di suatu industri atau suatu bisnis. Nah, satu yang kemarin fenomenal itu akuisisi perusahaan ARM dari Inggris. Itu perusahaan chipset mau dibeli sama Nvidia dan sama parlemen Inggris itu ditentang sehingga kemudian mau di stop. Nah, yang bakal kita bahas pengaruhnya apa? Ya, ada pengaruhnya. Kenapa? Karena saham Nvidia sempat naik banyak, rally tinggi karena gosip dia mau akuisisi perusahaan chipsetnya ARM. Ketika kemudian proses akuisisinya dibatalkan, ya harga kemudian jatuh. Jadi itu ada relasi yang sangat konkret antara undang-undang anti monopoli dengan bisnis perusahaan itu sendiri. Kalau saya sendiri bilang, bahkan Peter Thiel bilang, dia itu hanya mau investasi di perusahaan yang bisa melakukan monopoli. Kenapa? Karena menurut dia kompetisi itu hanya untuk perusahaan-perusahaan yang bodoh. Perusahaan yang hebat itu jangan pernah mau berkompetisi, harus selalu monopoli. Judul bukunya From Zero to One. Itu salah satu buku yang paling hebat di dunia investasi. Jadi sekali lagi, undang-undang antitrust atau undang-undang anti monopoli kalau di Indonesia namanya undang-undang anti persaingan usaha yang ditegakkan oleh KPPU, Komisi Persaingan Usaha di Indonesia, itu sangat relevan. Kalau di Indonesia bisa dibilang hampir jarang kejadian ada intervensi dari KPPU terhadap proses merger atau akuisisi suatu perusahaan. Tapi di luar negeri banyak. Kemarin juga kalau kamu sempat ingat kita ada investasi di Tencent. Tencent juga sahamnya sempat jatuh. Kenapa? Karena banyak perusahaan-perusahaan yang diinvest sama Tencent itu mereka harus tarik sahamnya karena dianggap bakal mengganggu persaingan usaha. Indonesia masih sedikit lenient, masih sedikit longgar dalam penegakan undang-undang anti monopoli. Jadi sorry to say, gue sendiri udah lihat banyak perusahaan di Indonesia melakukan monopoli dan dibiarkan oleh pemerintah. Ya tentu saja sahamnya banyak yang jadi naik tinggi. Kamu udah bisa lihat siapa yang pegang terigu di Indonesia, tepung terigu di Indonesia, ya itu aja. Main asuransi di Indonesia, ya itu aja. Bahkan bisnis minyak di Indonesia juga masih dimonopoli oleh perusahaan yang itu aja. So di Indonesia masih sangat besar peluangnya dan masih sangat relevan kalau kita mau investasi di perusahaan-perusahaan yang bisa melakukan monopoli. Kelemahannya apa? Kelemahannya bila monopoli itu terjadi, yang dirugikan adalah konsumen. Sudah pasti kalau seandainya ada banyak pemain, misalkan di Indonesia yang jualan premium, yang jualan bensin, itu bukan cuma Pertamina gitu ya. Kalau dulu itu cuma Pertamina kan, servisnya jelek, WC-nya busuk, nggak enak banget deh. Tapi kemudian datang Shell. Kalau kamu ngisi bensin di Shell nanti lapin kaca jendela kamu. Datang British Petroleum, kamu bisa isi angin gratis. Ambil air gratis, WC-nya bersih. Nah, kompetisi itu menciptakan keuntungan bagi customer. Tetapi kompetisi tidak menguntungkan bagi perusahaan. Ini sangat relevan. Jadi kalau seandainya saya dibilang, salah satu contohnya juga Facebook, karena Facebook sering dipanggil sama parlemen di Amerika mengenai bisnisnya, termasuk Google. Itu kita cermati baik-baik. Kenapa? Karena itu bisa pengaruh terhadap prospek bisnis dan investasi mereka di negara-negara yang khususnya masih berkembang. Pertanyaan kedua dari Papi Toti. Om Ben, ada ojek online baru yang lebih murah namanya Maxim dari Rusia yang sudah beroperasi di beberapa kota besar di Indonesia. Bagaimana tanggapan Om Ben dan bagaimana prospek ke depan ojek online Maxim ini? Bagus pertanyaannya. Jadi kemarin kita sempat diskusi juga sama teman-teman dari Shopee, teman-teman dari Grab sama Gojek. Salah satu yang kita mention waktu itu soal ojek online baru warnanya kuning namanya Maxim. Hebat si Maxim ini kenapa? Karena dia ambil keuntungan dikit. Kalau ojek online di Indonesia rata-rata ambil keuntungan antara 15 sampai 25% per transaksi. Maxim itu kecil banget, bisa sampai di bawah 10%. Tetapi ada kelemahannya.
Maxim di Indonesia bayarnya masih pakai cash. Mungkin beberapa waktu ke depan mereka juga akan rilis pembayaran pakai kartu kredit. Cuman kalau seandainya pembayaran masih pakai cash, itu berarti akan ada kendala dari sisi Maximnya sendiri untuk melakukan collection duitnya. Kenapa? Karena duit itu ditahankan sama driver. Memang mereka bisa tarik itu di transaksi yang selanjutnya. Tetapi kalau sepanjang mereka melakukan transaksi itu dalam bentuk cash, kita bicara soal scaling bisnis ya. Scale up. Kayak Gojek misalkan. Gojek itu gede kenapa? Karena mereka punya fintech sendiri namanya GoPay. Begitupun Grab dengan OVO. Dari fintech itu sendiri, kamu bisa jual produk yang lain. Kamu bisa jual asuransi. Kamu bisa jual produk investasi. Kamu bisa jual produk reksadana. Nah, Maxim itu melewatkan itu semua. Ini betul-betul seperti Gojek generasi awal, di mana fee-nya masih rendah, Gojek juga ambil komisinya juga masih rendah, jadi semua keuntungan dikasih kepada driver dan harganya juga lebih murah. Kalau ditanya apakah ini bisa menjadi lawan atau musuh bagi Gojek atau Grab, menurut saya tidak. Kenapa? Baru keluar undang-undang baru di Parlemen Amerika Serikat yang melarang investasi terhadap perusahaan-perusahaan Rusia. Yang melarang hubungan bisnis dengan perusahaan-perusahaan Rusia. Salah satu yang akan terkendala adalah Maxim. Malah ada kemungkinan Maxim ini akan di-ban. Di Inggris ada bank namanya Sberbank. Sberbank itu bank terbesar di Rusia. Itu sudah di-ban. Harga sahamnya turun 90% lebih. Per hari ini harganya 0,5 pound sterling. Sebelumnya lebih dari 20 pound sterling. Bayangkan bank terbesar di Rusia jatuh harganya 90%. Kenapa? Karena undang-undangnya Amerika Serikat. Selain Sberbank ada lagi. Yang kedua, Gazprom. Gazprom itu perusahaan terbesar di Rusia yang bergerak di bidang oil and gas. Jadi kalau padanannya di Indonesia ini ibaratnya gabungan antara Pertamina lah. Jadi dia main gas bumi, dia main juga minyak. Gue waktu itu ke Hungaria. Gue jalan-jalan ke Hungaria, gue ke hotel, ke SPBU segala macam. Semua logo ada Gazprom. Bahkan penghangat di ruangan hotel aja, mereknya Gazprom. Gasnya dari Gazprom. Meterannya Gazprom. Hungaria, Polandia, Ceko, beberapa negara di Jerman Timur juga pakai Gazprom. Gazprom sama juga. Begitu keluar undang-undang Amerika Serikat, lu nggak boleh lagi bisnis sama perusahaan-perusahaan Rusia, harganya juga jatuh. Jadi ini salah satu bahayanya, kembali ke pertanyaan tadi, Maxim. Bisnisnya oke menurut gua, tapi dia punya kendala di sistem payment. Kedua, masalah geopolitik dengan status negaranya Rusia. Jangankan Maxim, Chelsea aja pusing sekarang karena Roman Abramovich dia nggak boleh lagi bisnis di United Kingdom, di Inggris. Jadi dia buru-buru mau jual sahamnya di Chelsea. So guys, Maxim bagus, tapi kondisi geopolitiknya tidak menguntungkan untuk hari ini. Pertanyaan ketiga dari Brother. Selamat siang Om Ben. Mengapa saham grow atau saham potensi turn around harus naik harga sahamnya? Padahal kinerja perusahaannya tidak ada hubungannya dengan harga saham. Yes, jadi saham growth itu saham yang dimana kita investor berinvestasi bukan karena kondisi keuangannya hari ini. Kondisi keuangan hari ini mungkin cash burn, mungkin rugi, mungkin loss. But it doesn't really matter. Kenapa? Karena lu investasi buat dia 5 tahun lagi, buat dia 10 tahun lagi. Contoh saham growth paling fenomenal itu Amazon. Jadi Amazon itu hampir 10 tahun ya. Sahamnya itu tiarap aja di bawah. Setelah dia kemudian mencetak profit, sedikit padahal profitnya, dia langsung bergerak naik 1000% lebih. Jadi kalau ditanya, kenapa orang beli di Amazon pada saat itu? Karena mereka melihat Amazon itu akan menjadi pemain e-commerce terbesar di Amerika. Mereka melihat orang di masa depan gak akan lagi beli handphone ke toko. Kalau di Indonesia orang masih banyak tuh beli handphone pergi ke Roxy atau pergi ke mall, ke OK Shop atau apa yang terkenal, Erafone dan lain sejenisnya. Di Amerika enggak, mereka lihat itu akan berubah. Dan bukan hanya itu, beli baju, beli celana, beli perhiasan, bahkan udah banyak yang online. Jadi ketika mereka beli saham Amazon di harga yang masih di bawah, perusahaan yang masih kecil, Amazon kantornya masih di garasi rumahnya Jeff Bezos, mereka udah beli itu. Mereka berharap bahwa, dan mereka berekspektasi bahwa customer behavior-nya akan berubah. Pertama, kedua, saham growth ini pertumbuhannya akan lebih cepat dibanding kalau kamu investasi di saham sejenis OK Shop yang cuma duduk. Kita udah harus beli ruko, sewa gedung di mall, duduk manis berharap ada customer yang datang. Itu bisnisnya. Namanya brick and mortar. Jadi toko-toko batu bata. Nah, Amazon berharap orang sekarang udah nggak perlu lagi bisnis harus nunggu pasif, sewa tempat mahal. Buka aja toko online, jual di Amazon atau jual di Tokopedia. Jadi bisnis atau investasi di saham growth itu adalah investasi terhadap prospek yang terjadi di masa depan. Hari ini rugi. So what? 10 tahun lagi ketika semua orang sudah tidak belanja ke shopping mall, ya saham Tokopedia akan naik tinggi misalkan.
Jadi itu yang kita harus lihat. Jangan juga terjebak dengan saham-saham yang bergaya e-commerce kayak yang kemarin baru IPO. Udah jelas bakal minus. Kenapa? Karena sekali lagi, saham-saham growth itu harus betul-betul berfungsi. Harus betul-betul punya dampak. Jadi growth itu inline, growth itu sama dengan impact. Lu harus ada impact-nya. Buktinya impact itu apa? Orang kepake. Kalau lu nggak pakai, lu bingung, lu pusing. Orang sekarang udah pakai mobile banking. Nggak mau lagi transfer duit ke kantor cabang. Jadi waktu itu gue bilang gini, coba lu lihat lagi deh ke diri lu sendiri sebelum lu invest ke saham kemarin. Kamu harus cek videonya 6 bulan lalu. Sebelum lu beli, lu tanya dulu deh diri lu. Tanya tetangga lu pakai gue sih jamin ya, dari 3 aplikasi belanja di handphone lu, yang paling sering lu pakai paling Shopee atau Tokopedia, udah gitu-gitu doang. Paling kalau lu agak error dikit, lu mungkin pergi ke Blibli atau mungkin ke Lazada. Tapi gue nggak pernah lihat manusia yang punya akal sehat itu pakai. Jujur aja deh, lu pernah pakai Adam? Nggak pernah. Jujur, di handphone lu ada nggak? Nggak ada. Ya. Nah, lu nggak bisa bilang itu sebagai sebuah saham yang punya potensi yang bagus gitu loh. Itu bukan saham growth, itu saham nyungsep. Growth itu begini geraknya. Kalau saham nyungsep itu begini geraknya. Jadi lu harus bedakan. Yang punya growth adalah saham yang punya potensial. Jadi lu punya potensi untuk tumbuh, dan tumbuh lagi. Cara gampang untuk lihat potensi itu apa? Orang pakai produknya, orang happy dengan produknya, feedbacknya, bintangnya, reviewnya itu bagus. Jadi ini contoh investasi ke saham growth yang real. Kalau lu tanya, di Amerika sekarang siapa sih yang nggak pakai Amazon? Tapi zaman dulu ketika sahamnya masih murah banget, nggak ada tuh yang mau beli gitu loh. Kenapa? Karena mereka nggak merasa investasi di saham yang rugi. Di saat itu Amazon tuh rugi ratusan juta dolar setiap tahun. Itulah momen dimana kita harus invest dan harus masuk. Kenapa? Karena memang real. Faktanya orang pakai Amazon. Itu membedakan, itulah supaya lu bisa tahu investasi di saham yang growth, jangan investasi di saham yang nyungsep. Terakhir dari Saswito Solo, Om gimana toh untuk friend di jangka panjang karena aset besar tapi itu merugi dan harga sahamnya nggak naik dan disimpan penggunanya juga banyak. Ini gimana sih dia nulisin jadi tipu? Tapi mungkin singkat aja, Friend itu perusahaan seluler. Tadi kita udah bahas sedikit tentang monopoli ya. Kalau seluler itu yang menang Telkomsel udah jelas, yang kedua Indosat. Di mana-mana, nih gue kasih tahu lagi sekali. Di mana-mana bisnis yang hebat, bisnis yang lo aman dan risikonya lo bisa bikin terukur. Itu selalu ada 2 pemain. Contoh, Coca-Cola, Pepsi, KFC, McDonald di Indonesia. Telkomsel, Indosat. Mobil apa di Indonesia? Toyota atau Honda? Ya kalau yang lucu-lucu adalah Mitsubishi atau Suzuki gitu. Tapi market share-nya kecil. Jadi ini yang namanya duopoli gitu loh. Bisnis yang udah dikuasai oleh duopoli atau 2 penguasa itu sangat susah untuk masuk pemain ketiga. Ya gampangnya kalau tadi kita ngomong ada Gojek sama Grab. Berapa besar peluangnya Maxim bisa jadi menang di Indonesia? Hampir 0 gitu loh. Kalau ditanya apakah Friend punya potensi untuk mengalahkan Telkomsel atau Indosat? Menurut gua berat banget. Lu tahu ada orang Arab tuh kaya banget dari Timur Tengah. Dia masuk ke Indonesia. Duitnya segudang. Dia bikin perusahaan yang namanya Ooredoo. Ya sekarang jadi Indosat juga. Apakah bisa mengalahkan Telkomsel? Enggak. Terus kucuk-kucuk datang ada orang mau mengalahkan Indosat. Waduh berat banget gitu. Even XL Axiata aja kesulitan ya. Kecuali mereka bisa bikin bisnis model baru seperti yang dilakukan ada sebuah perusahaan di India untuk membuat possibility itu jadi kenyataan, ya itu mungkin. Tapi kalau untuk situasi sekarang menurut saya duopoli Telkomsel dan Indosat masih akan bertahan di Indonesia. Kecuali ada orang yang sedemikian gilanya masuk, dia berani kasih data gratis 30 hari penuh. Seperti yang dibikin di India dan harganya murah. Udah pasti itu market akan bergeser. Jadi kalau ditanya peluangnya Friend gimana, gue tahu ada beberapa orang yang kejebak tuh beli di Friend, kasihan banget. Udah gue bilang lu percaya aja lu malah beli Friend gitu. Kenapa berat gitu ya? Karena the future itu orang berinvestasi di OTT. OTT itu over the top. Over the top itu ini jalur kabel. Nih, anggap ini kabel. Orang yang investasi di infrastruktur yang namanya kabel itu biayanya mahal loh. Kabel, lu harus beli izinnya, frekuensinya, hardware-nya, segala macam. Ada bisnis yang lebih murah, bisnis di atas kabel, over the top. Over the top ini selalu di-mention setiap meeting komisaris Telkomsel dengan direksi Telkomsel. Bagaimana caranya bisa bisnis di atas kabel? Contohnya apa? Facebook nggak usah punya kabel internet, nggak usah bisnis wifi. Tapi dia usernya lebih dari 1 miliar orang gitu. Profitnya lebih banyak dari Telkomsel.
Telkomsel, Indosat, XL dilebur jadi satu, masih lebih gede Facebook. Nggak perlu investasi hardware. Over the top. Gue lihat jujur Telkomsel tuh cukup, Telkom ya, cukup cepet main over the top. Friend nggak terlalu, Indosat apalagi lah. Kalau zaman dulu XL itu sempat kerjasama, gue tahu dia mau lawan Spotify, dia ambil Yonder, itu pemain music streaming over the top juga dari Amerika, tapi hasilnya nggak bagus. Jadi semua bisnis yang over the top itulah yang lagi ngetrend. Jadi kalau lu tanya kayak Gojek kenapa bisa keren, ya karena udah ada 4G, internet murah, handphone murah, mainnya over the top. Jangan main di kabelnya tuh. Potensi Friend bisa kita lihat dari investasi dia di luar bisnis infrastruktur, itu menurut gua. Lalu sama seperti Bukalapak gitu ya. Kalau lu mau main e-commerce di Indonesia udah selesai lah. Duopoli udah terjadi. Shopee, Tokopedia. Bukalapak hanya ada harapan kalau dia berhasil ekspansi, dia berhasil diversifikasi ke bisnis lain. Ya, kita lihat gimana nasibnya. Oke guys, terima kasih buat teman-teman yang udah kasih pertanyaan di sesi AMA yang ke-9. Buat kamu yang belum dijawab pertanyaannya, jangan putus asa, tetap semangat, komen aja di sini. Pertanyaan kamu apa, kita akan bahas di pertanyaan selanjutnya. Thank you ya buat teman-teman yang udah masukin pertanyaannya, asli keren-keren. See you guys, salam sehat, salam cuan. Bye-bye.